terlalu terburu-buru. Kita udah sebenarnya masih menyisakan satu orang di sini. INC sendirian saja mendapatkan kembali lagi konfirmasi berikutnya. Dipush satu orang lagi masih bisa untuk menahan. What a play dari seorang INC Green menjaga bagian kanan kuda saat ini dengan front shotnya, memberikan sebuah flick dengan weaponnya juga. Knock out kembali lagi untuk tim lainnya. Ya, tapi bisa kita bilang masih banyak tim lain yang bakal masuk ke dalam. Sudah ada dari Imbalance Gamers, dari Universitas Darwan Ali, setup satu buah Nate Screams. Dari INC Greens yang sudah terluka juga terkena sedikit saja, dan balasan Nate-nya nggak mengenai siapapun juga, dan informasi akan masuk setup 2 Nate sekaligus secara bersamaan. Setup 2 buah Nate dan tidak bisa kabur kembali. Betul sekali, bakso panas dari tim sini. Let's go, dan dari arah flight path-nya Puerto Paraiso menuju ke mana saja. Jadi ya karena kita belum kenalan ya dengan 16 kampus ini, let's see mereka akan turun kemana aja. Betul banget, Puerto Paraiso menuju ke arah Torre Alhumada. Sebagian arah barat sepertinya agak cukup sulit seperti Monte Nuevo, El Pozo, Valle del Mar. Kalau ada tim yang ingin menuju ke arah sana harus menggunakan vehicle terlebih dahulu. Namun Miramar mau dia jauh drop zone-nya maupun dekat, vehicle itu menjadi salah satu key point untuk bisa memenangkan pertandingan di Miramar. Iya, dan karena tanpa vehicle masih jalan kaki bakal jauh banget juga. Iya, tapi meskipun kalau kita punya vehicle ya, kita mau naik kayak gridnya nih, gridnya kayak cuman bedanya 100-200 meter. Tapi kalau bukit susah juga sih buat naik mobil. Dilematis sih, betul banget. Apalagi kalau tayo ya mau. Ada sih. Itu dia, Puerto Paraiso udah ada yang turun langsung dari tim 14 yaitu UBROP dari Universitas Batanghari Jambi. Langsung melawan early drop zone, begitupun dari UAJ tim nomor 3 Sanity Universitas Atmajaya Yogyakarta sempat mendapatkan kemenangan di 2018, sekarang bergabung lagi. Ada turun di Impala saat ini. 2018 ya. Mulai lihat-lihat nih ya buat dari Jawa Timur nih, UPN Jawa Timur. Terus satunya lagi Untak Surabaya. Luar biasa. Oke. Good luck. Ini Udinus ya? Universitas Dian Nuswantoro nih. Dinus Nano. Iya, Dinus Nano. 2018 Amikom, sorry salah. Amikom, iya makanya kan. Sudah agak cukup panjang. Amikom kan 2 kali ya. 2 kali pun Guna Dharma kemarin. Bukan, oke sih, dari tim 2 ini langsung mendapatkan weapon, terus juga langsung cabut. Sedangkan lihat di bagian open field ini 3 tim loh, ada UPN, tim 2 dan juga tim 15. Waduh, semuanya saling melintas satu sama lain, tapi karena gak punya senjata pastinya. Yang kalau kita lihat lebih kabur cepat ini pasti yang ya udah. Betul. Kayak itu cabut aja lah, kita cari komponen yang lain juga. Tapi di depan sudah turun juga satu gerombolan datang dari Untak Surabaya ya. Betul banget, mereka ternyata duluan touchdown di sini mendapatkan weapon, dan ya dari tim 13 tadi harus langsung cabut lagi. Bayangin pakai tayo ngebut di open field yang bumpy banget kayak tadi, itu sih kayaknya udah agak keringetan ya jari-jarinya ya. Wah, nggak keringetan, itu serem ya. Ini dia nih, kita kembali si Gohan. Dari mana ya? UPN juga ternyata. Gila, Untak UPN udah kelihatan di awal-awal. Dan ada redeem code, kalian boleh nyoba buat redeem, langsung saja masukin code-nya ke PUBGMobile.com/redeem. Betul banget, langsung keluar di awal-awal di toko dunia, langsung screenshot aja atau langsung diketik juga boleh kalau pakai 2 device. Oke, kita back to the game. Saat ini ada 2 tim yang ada di sekitaran Los Leones dari tim 4, yaitu dari tim Unmuha Madness Universitas Muhammadiyah Aceh, berdekatan dengan tim nomor 7 yaitu Universitas 11 Maret. Los Leones TPP kayaknya tidak akan langsung ada fight yang berarti, karena mereka juga lebih fokus untuk melakukan lootingan terlebih dahulu dengan banyaknya compound, dengan compound yang berlevel atau lantainya cukup banyak. Jadi ya agak cukup bakalan late war sih kayaknya di mid atau late game nanti baru ketemu. Iya, dan terutama bicara kayak Los Leones yang kota yang besar banget, level yang begitu tinggi juga. Cuma kalau gue lihat sih di sana si Universitas 11 Maret ya, UNSGO, itu cuma sendirian ya. Oh sebentar ya, ada tabrakan yang bisa saja terjadi. Ada tabrakan yang sudah terjadi, tim 12 dan juga 13-1 sudah knockdown datang dari Dinus Nano. Nah ini ya. Waduh, ini Dinus Nano terlalu telat masuk Monte Nuevo, karena sebelumnya udah kita lihat Gohan ini dia udah masuk terlebih dahulu. Dia menggunakan SKS karena dapatnya SKS dan bolt action karena 98. Jadi agak sulit untuk close combat seperti ini. Masih mencoba untuk mencari di manakah player dari Udinus yang ada di depan dia. Tapi sepertinya dari Udinus akan melakukan revive. Terlebih dahulu ada Nate dilemparkan ke arah depan. Nate atau Smoke itu ternyata Nate, dan itu bisa mengusir pergerakan dari Gohan. Gohan belum mempunyai weapon dalam artian full auto, kayaknya
cukup sulit. Tapi nekat, dia masuk ke arah dalam, mendapatkan player kedua dari Udinus dan 2 confirm kill untuk UPN. 200 IQ gameplay yang bawa dari Gohan. Wow. Udah Rektayo kabur, tiba-tiba dapet senjata yang bagus dan bakar helmnya sekarang sudah ke-upgrade sampai di level 3. Membuktikan kalau mereka sudah cukup sebenarnya sih waktunya untuk bisa dapetin 2 poin kill. Satu, yang kedua adalah mereka sekarang juga harus cepat untuk bergegas. Apakah mereka bakal nyari yang lain atau mereka harus keluar juga, karena tadi kalau kita lihat mereka masih 1 kilometer di luar dari zona berikutnya. Betul banget, dan dari Udinus sepertinya setelah kalah secara kuantitas player lebih memilih untuk regrouping di bagian high ground. Di sini cukup untuk melakukan lootingan, tapi kalau kita perhatikan dari minimapnya mereka punya PR sekitaran 1100 meter. Tapi ini dia ada peperangan lain dari tim 1 dan juga tim 7 langsung diledakkan saja, tidak diberi ampun. Tadi Om mau bertanya-tanya di manakah player-player dari tim 7 lainnya. Sepertinya mereka agak cukup spread out ya, karena ada beberapa player di Los Leones, ada yang udah di bagian selatan Leones, bahkan ada yang di scraping areanya. Ada korban kedua kali ini sudah makin dekat, terdengar suara kendaraannya, tapi ternyata lebih memilih untuk retreat dari player tim nomor 1. Iya, nice spray sebenarnya tadi, tapi sebenarnya ada kesempatan untuk bisa keluar dari vehicle, cuman mungkin ya hanya berusaha untuk kabur dengan menggunakan vehicle-nya sehingga harus menerima vehicle explosion. Jadi masih dengan 4 pemain yang harus dipulangkan cukup pagi, sementara waktu juga dengan jarak-jarak yang cukup jauh untuk tim-tim yang berada di luar sana. Pastinya mereka harus melakukan grouping, sehingga gue gak tahu sini Udinus bakal fight atau mereka bakal kabur. Udah dapetin bagi juga, so ya jaraknya juga lumayan. Jadi bakal kabur sekarang. Di 1 kilometer lebih baik untuk rotasi terlebih dahulu, tapi lihat Sky dari Udinus bahkan healing promnya masih kurang banget, sedangkan kita berpindah ke arah tim nomor 9 dari tim Imbalance Gamers Universitas Darwan Ali udah menuju ke arah Minas Generales dari scrapping area di bagian belakangnya, dan ini dari tim Isiska itu dari Universitas atau Institut Seni Indonesia Surakarta. Mereka sudah mendapatkan sebuah kampung baru yang ada di bagian utara Los Leones, dan sekarang ya akan lebih memilih untuk holding saja sepertinya atau melengkapi lootingan terlebih dahulu. Wah, ini anak seni. Kalau nembak ini apakah bakal digambar juga? Waduh. Karena di sana kan pattern kan spray kan ada pattern. Betul. Ya patternnya ini gambar hati. Wah, mantap. Nanti akan tersorot kamera kan, entah ke arah player atau ke tembok kali ya. Dia nandain dulu kali ya. Siska was here. Dan untuk tim 8 gladiator dari Bengkulu ini jauh banget juga untuk tim 8, dan kita geser lagi beberapa tim juga yang sedang melakukan rotasi kali ini untuk kampus-kampus, karena dengan 4 pemain yang balik berarti masih cukup banyak yang stay di bagian dari field, dan mereka akan mendapatkan atau berusaha untuk mencari kompon mana yang bakal dihuni di bagian tengah ya, karena itu adalah yang teraman untuk sementara waktu di Miramar selama mereka gak perlu keluar juga sebenarnya cukup oke. Karena Miramar sebenarnya hampir sama dengan Vikendi ya, tapi Miramar jauh lebih besar dan komponnya masih punya jarak. Kalau yang di Vikendi udah nempel semua tuh. Itu dia Padat. padatannya. Vikendi sih gitu sih, memang pasti dapat kompon dalam zona pasti kita hold gitu ya. Dan itu yang menyebabkan Vikendi agak cukup pasif kalau misalnya zona benar-benar berpihak pada player. Tapi di Miramar ini agak berbeda, walaupun agak luas tempatnya, namun dengan banyaknya kompon yang berjauhan, ada sebuah objektif plan yang dibangun, kadang bisa bertemu, dan berbicara bertemu akhirnya ada balasan yang dilakukan oleh tim 4 karena tim 7. Tadi tim 1 sebenarnya fight dengan tim 7, tapi tim 7 mendapatkan karmanya. Open field di knockdown 1 orang dan langsung di finish menjadi confirm kill pertama untuk tim 4 dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Yes, ketonjok lah dia langsung. Karena mereka memang splitnya jauh banget sih. Los Leones 1, di luarnya sana masih ada 1 tadi yang nge-spray, terus masih ada 1 lagi yang di ujung lagi. Jadi benar-benar terpisah, dan kayak apakah itu memakai formasi 4 penjuru mata angin? Nah, 4 penjuru mata angin yang sekarang sedang ramai di PMGC. Lagi ramai banget, iya. Makanya beberapa orang nanya gue, iya kayak bener-bener ngirim 1 orang jauh ke depan. Itu bagus untuk scouting, dapat area. Tapi orang yang dikirim ini map awareness itu harus tinggi. Sama kadang-kadang yang satu dikirim ini ya bisa ngeratain semua. Nah, itu dia. Itu yang serem. Itu udah out of this word sih. Dia udah bener-bener punya kualitas yang luar biasa ya. Tapi kayaknya udah banyak sih permainan pro player yang udah mulai diadaptasi oleh para player baik di PMCC maupun di komunitas juga. Tapi kita saksikan sekarang Isiska juga masih hold. Ini tadi udah kita saksikan bersama-sama. Sepertinya agak cukup aman juga di kompon ini. Belum ada fight lagi yang terjadi. Bahkan dari UPN juga udah mulai melakukan rotasi lagi setelah 2 kill mereka bukukan tadi di awal-awal. Yes, UPN
JT, oh Jawa Timur Jawa JT. Timur, betul. Ini mereka dari Mountain Wevo ya, udah mulai bergerak ke arah dalam zona karena gak ada yang mau telat masuk dalam zona, walaupun ingin memainkan slow rotation juga tapi tidak boleh terlalu telat. Dan ini menarik, dia mengganti SKS-nya padahal dia punya Uzi juga. Kenapa nggak KM dan SKS biar punya close combat sampai long range juga? Ini justru mungkin dia rusher kali ya Om. Iya, kayak lebih nyaman lah ya, yang nggak survival dan juga lebih prefer buat close combat. Tapi ya Miramar balik lagi harus mau nggak mau siap-siap ya di MR itu kayak wajib sebenarnya buat satu yang dipakai di bagian pinggang. Jadi kalau sampai ada fight-fight yang terjadi di luar kayak di hill seperti ini, mereka bisa fight juga. Ya, itu dia makanya kita butuh banget untuk long range weapon. Tapi kayaknya nih Calm Before the Storm udah mulai agak pelan permainan dari para player yang bermain di PMCC kali ini karena mereka udah masuk dalam zona juga, udah dapat defensive line juga baik itu natural obstacle maupun compound. Bahkan tadi kita lihat permainan 4 penjuru mata angin tidak hanya dimainkan oleh tim 7, tim 4 pun udah memiliki 4 angle shot yang berbeda. Kayaknya memang udah menjadi ini ya, tren baru nih yang coba dimainkan oleh para player baik di PMCC juga. Cepet banget ya adaptasinya. Baru kemarin keluar berarti. Contoh kasusnya keluar langsung diadaptasi sekarang. Itu dia, mahasiswa sekarang pada kritis loh. Benar. Dan tadi kalian baru melihat datang dari Universitas Gunadarma. Nah, kemarin banyak yang bilang, oh Universitas Gunadarma ini adalah salah satu kampus e-sport juga di Jakarta. betul. Iya kan. Dan mereka akan bisa mempertahankan status tersebut sebentar. Ada satu buah spray yang sudah dilepaskan juga tadi Jiden. Datang dari Unmuha masih dengan tembakan juga, tapi pasti kayaknya dari lawannya akan bisa keluar juga dengan cukup aman dan nyaman. Karena tadi ketika dia mencoba untuk melakukan posisi nembak sambil proning, udah kabur, udah hilang dari side-nya. Udah hilang. Tadi baru mau mendapatkan kontrol spray yang cukup mudah dengan Pron, tapi ya karena udah terlalu cepat ya dari tim 13. Tim 13 ini agak bagus juga, tadi dia dari Mountain Wevo bergerak ke arah Los Leones ke Central, sekarang berarti udah cukup aman. Tapi kita berpindah lagi ke tim 9 yang tadi scrapping area di rumah Dewa atau gudang Dewa di bawah, udah di Minas Generales, tempat yang biasa dilut oleh salah satu pro team juga di Indonesia, bahkan udah dapat juga Golden Mirado, berarti sebelumnya mereka udah di Hacienda juga. Menarik. Tim 5 dapat airdrop nih Om. Airdrop seger sih. Nah, apa nih diganti? Apakah isinya? Oh, MK14 Amba. Suaranya gimana tadi? Udah cukup fight juga, bahkan Gohan tadi yang kita saksikan udah helmet level 3, sekarang bahkan udah dapat vest level 2 juga. Jadi ya udah tinggal menunggu aja lah, karena game-game awal menurut gue penting untuk mensecure bagian poin-poin. Nah, tadi zona udah kelihatan ternyata agak ke arah sentral ya. Betul, ke bagian tengah juga. Betul banget. Ya, karena cuma terfokus di bagian tengah ini bakal cukup hening kembali lah. Cukup hening kembali untuk zona yang kedua aja. Kita akan menantikan nanti berapa orang yang bakal kembali ke lobby, karena ini bukan masalah tim yang balik ya, karena mereka pasti sudah bisa punya rasa ya, insting untuk menjaga diri masing-masing. Dan kalian bisa lihat bahwa stacking banget untuk dari bagian barat, sedangkan untuk utaranya adalah tempat yang teraman kalau menurut kita, karena cuma ada 2 kampus. Dari barat itu kampusnya banyak banget, terus ini mahal juga barangnya. Waduh, ini full set dari baju Sultan ya, baju Parao. Dia bahkan punya motor juga kah? Motornya juga punya. Berarti gacha Uzi juga. Gokil. Dari universitas apa ini? Nomor 14, Universitas Batanghari Jambi. Waduh. Terbaik. Nah, ini dia peperangan kembali pecah dari tim 1, kembali lagi terculik saat ini 1 orang dipulangkan ke lobby harus sebentar lagi karena teman-temannya pun akhirnya lebih memilih untuk retreat. 1 kill masuk lagi ke arah tim PPN ini. Yang tadi udah kita sebutkan sebelumnya, mereka udah punya compound, mereka holding, dan ternyata ini bukan compound biasa. Ini adalah penjaga jalur rotasi ketika ingin rotasi dari bagian Pekado bagian bawah. Dan lihat 1 orang berhasil dipulangkan ke lobby sebentar lagi dari tim 1. Dan dia bisa juga untuk mendapatkan vision 360 meskipun masih bisa dikunci karena di sana masih ada atas high ground, yang dimana ada tim nomor 15. Tim 15 kita ada Aegis ADS yang sudah mengintai juga dari bagian atas dari Los Leones, dan untuk Unigang mereka berada di bagian bawah di dalam satu tempat yang cukup terbuka, dan setidaknya mereka harus berhati-hati kalau mereka mencoba untuk melakukan pick terhadap lawannya, karena di sini untuk tim 15 yang sudah bersiap-siap di atas high ground, mereka akan mendapatkan tembakan pertama kali. Betul banget, high ground sudah dikuasai oleh tim 15 sejauh ini. Kita akan saksikan ini adalah bukit yang tentunya berupa choke point yang cukup baik di bagian Los Leones atas. Tim 1 lihat sudah Sandigu udah nggak mungkin bisa untuk di-revive lagi. Karena udah berjauhan, udah di bye, dadah. Nggak bisa sih, itu udah fix. Isiska juga udah nunggu.
ya kan anak-anak seni di sana. Oh ini seni banget ya dia nih. Kita biarkan bleed out. Iya, biarkan bleed out. Biarkan Nggak ada. kalau bisa. Tapi ini agak berbeda ya kalau gue menyaksikan Wita di minggu lalu Wita sih agresif keren banget kalau betul Wita. banget. Sekarang ternyata permainan dari WIB lebih cenderung agak pasif, mereka lebih taktis lah itu. Betul. Mendapatkan compound, mendapatkan vehicle, lebih baik tahan terlebih dahulu, tidak banyak fight yang terjadi, bahkan sampai zona kedua belum ada tim yang dipulangkan ke lobby dia bola. Masih sabar-sabar dulu kita semuanya ya, meskipun ada yang balik ke lobby, tapi itu hanyalah bagian dari timnya, bukan secara seluruh kampus. Juga dan ada airdrop lagi M249. Ini adalah airdrop yang ketiga yang sudah jatuh, kan 8 scope loh. Wah, siapa yang punya sniper itu enak banget nanti. Betul banget. Dan ternyata dari Undari tidak hanya satu sultan, ada satu lagi juga punya baju Mumi di sini. Karena dia ditembakkan ke atas, belum on point sepertinya, tapi hati-hati dari UTG di bagian atas sana karena ternyata kali 8 juga. Masih melakukan scooping ke arah atas, belum mendapatkan kembali lagi vision dari kepala tim yang lainnya. Ini adalah holding position cukup baik menurutku dari tim 14. Tiga orang menjaga bagian backstep, dapat compound, satu orang menjaga di bagian high ground. Tapi tempat lain pun dari Udinese ada rotasi juga. Tim 7 sepertinya misalkan satu orang di bagian lower ground sana tidak ingin melakukan sebuah action yang berlebih, membiarkan Udinese untuk melakukan rotasi. Karena balik tim 7 adalah dia yang selalu ke split out, ya solo karir ya. Berusaha untuk mengamankan placement point sambil berusaha juga untuk mencari kill point dengan kagetan. Oh iya, gue dapat info juga bahwasanya aku nggak tahu ya ini yang lolos ada yang dari solo atau enggak, karena ternyata setiap qualifier mingguan itu udah digabung juga dari yang solo playernya. Jadi mereka mendaftarkan atas nama kampusnya, nanti dibuatkan tim. Nah mungkin kan ada yang belum terlalu chemistry terbangun atau gimana, tapi bisa lolos sampai ke qualifier minggu ini. Kita nanti cari tahu lebih ya. Tapi intinya informasinya adalah para player solo pun udah bergabung setiap minggunya untuk ikut qualifier. Oke, dan ini dari Gunadarma nih ya, Grims. Waduh. Grims Grims itu salah satu tim tier 2 juga loh. pernah keren. Iya, karena dia memang salah satu tier 2, ikut scrim juga, tapi sepertinya ini yang berkumpul dari Gunadarma berarti. Benar. Dan ya sangat-sangat pasif sekali untuk zona yang kedua, karena mengingat memang mereka sudah berada dekat Los Leones yang kita tahu itu banyak banget komponnya dan mereka bakal ngisi dulu. Dan sebentar lagi kita akan melihat untuk zona yang ketiga yang pastinya akan memanas. 3 menuju ke 4 transisi yang cukup mengerikan untuk para player. Dan aduh ya masih aman ternyata zona 4 ya, zona 4 ya. Ini masih aman banget. Kenapa? Karena mereka masih ngisi kompon, mereka gak perlu keluar. Satu airdrop belum dibuka di samping tim nomor 6, di samping Institut Teknologi Sumatera. Betul banget, dan tadi tim 6 satu orang tadi yang dipulangkan ke lobby. Sangat disayangkan, kembali lagi ada player yang dipulangkan ke lobby, tapi ya ini masih zona-zona pertengahan. Dan kita lihat masih banyak rotasi yang coba dibangun dari bagian atas, ada dari tim nomor 8, dari Udinese di bagian timur udah mulai bergerak juga. Begitu pun dari tim 7 ternyata masih menyisakan beberapa player, tapi lihat splitnya itu jauh banget, kayak beda provinsi. Satu orang dari Jangyar, 2 orang dari bagian Puerto Paraiso akan mulai bergabung lagi untuk masuk dalam zona. Tapi teman-teman perhatikan di bagian timur itu udah penuh banget tim. Dan berbicara dari Labenita, salah satu tempat yang akan menjadi choke point juga, tim 3 udah menjagal player-player yang coba untuk masuk dari tim 10 dan lebih memilih untuk diem dulu di bagian lower ground dari Universitas Gunadarma. Ya, mereka hanya akan bersembunyi. Tapi kali ini Vito sudah dipakai juga single tapping dengan SKS. Tidak mengenai targetnya. Labenita tempat yang cukup menarik kalau kalian bisa menguasai bagian fighter atas. Dan kali ini untuk Wajir sendiri mereka hanya akan mundur dulu sementara waktu, bertahan di bagian belakang. Sementara tim 9 sedang berduel dengan tim 8 kampus dari The Hasan Bengkulu, dan juga ada Darwan Ali, Gladiator, dan juga Imbalance Gamers. Imbalance. Apa balance ya? Berarti dia ada sesuatu yang terbuff kali ya. Nah ini dia dari tim nomor 8 tadi yang udah sempat kita mention, udah mulai tertembak beberapa peluru ke arah vehicle-nya, tapi dia berhasil untuk touchdown. Dan ini akan bikin informasi bagi teman-temannya jika lo memang incommit masuk untuk masuk ke dalam zona berikutnya, harus hati-hati dengan pergerakan dari tim sendiri. Ada backfire yang coba dilakukan, maksudnya mungkin agar temannya masuk, tapi entah mengapa dia agak godek tadi ya. Entah gironya atau bagaimana tadi. Dan ya akhirnya masuk dalam minas. Sudah masuk ke zona. Alright, ngamanin sedikit, dan di belakang sana ada Udinus Mano juga yang sudah bakal masuk juga karena mereka berada di bagian pinggiran. Dan untuk UDH ya, ini muternya lewat mana? Muternya jauh banget loh, dia keluar
Dia mau muter lewat belakang. Ada yang langsung nabrak tengah, ada yang muter lewat belakang. Belakang lebih aman sebenarnya. Iya, itu dia. Tapi tengah ternyata sekarang ketemu dengan Udinus yang wawa. Misalkan 2 player saja setelah tadi di Mountain Nuevo take down 2 player. Sekarang mereka harus berhadapan dengan tim UDH yang sudah full squad. Ditambah kalau nanti yang rotasi jauh sudah mulai berdatangan dari bagian lainnya. Nah ini dia nih, Udinus bakal kabur. Sudah kabur satu, tinggal Sky yang bertahan di area gudang, belum bisa kemana-mana. WHS hanya akan mengintai, mengintip buruannya ada di mana juga. Sementara memang benar dari Udinus mereka sudah berhasil untuk masuk ke dalam zona. Tapi seberapa banyak mereka bisa bertahan, karena 2 melawan 4 dan 2 vehicle juga sudah akan masuk ke dalam zona berikut. So ini tidak bisa dielakkan lagi sih Udinus. Mereka harus fight untuk mempertahankan positioning dan ya 2 lawan 4 nih. Betul banget, dan seperti dari Udinus sudah mulai menyadari ada vehicle lain yang udah mulai masuk. Tadi udah memberikan informasi mereka masih menahan di bagian bibir zona. Kalau ini berhasil akan menjadi poin kill yang cukup baik. Tapi lihat ada flank juga dari bagian kiri dari Udinus. Harusnya mereka udah mulai aware dan udah mulai agak sedikit menjaga-jaga lagi dari bagian kirinya, karena bisa jadi tertag dan dari bagian kiri. Yes, lihat nih kali ini sedikit scope dan sudah terdengar langsung dispray oleh Udinus, tapi meleset ternyata dan bisa diparkir. Presence mereka sudah terlihat dan bahkan Sky knockdown akan di revive, tapi 4 orang bakal ngejemput. Lihat dari area minimerge sudah berdatangan 1 demi 1 dan bahkan Tayo diparkir di bagian samping. Betul banget, itu tadi yang gue sebutkan, ada sebuah bait move yang dilakukan oleh UDH kemudian menembak dari bagian kiri. Sekarang justru dari UDH udah bisa melakukan sebuah swarming in, udah terkontrol, udah dikuasai lokasi. Ada nade dilemparkan kembali ke arah atas, ke arah smoke. Damage ada tapi belum siap untuk bisa memberikan knockdown. Di bagian belakang sebuah box di sana dan 1 orang dari Udinus sudah knockdown. Misalkan 1 orang lagi di bagian high ground akan dipush sepertinya di level 2. Ini dia Snow akan maju ke arah depan dengan Uzinya dan turun dari Udinus. Masih bisa ke arah luar. Masih ada 1 player dari UDH. Ketika kena damage tapi belum mampu untuk bisa knockdownnya. Swap di sana justru terknockdown. Tapi masih ada player lain dari UDH langsung datang ke arah depan dan Udinus pulang di peringkat ke-16. Pulang pertama ke arah lobby. Wow, nyaris juga, dan sebentar dari bagian luar zona ada yang knockdown dari kampus 4 Unbuha yang sudah terknockdown dijegal oleh Unigang. Dan Los Leones masih cukup mudah kali ini karena mereka belum masuk dalam zone, dan sebenarnya agak sedikit terlambat ya untuk tim 1 kita. Transisi 3 menuju ke 4, inilah gesekan-gesekan yang bakal terjadi sebentar lagi. Betul banget, ini dia. Tadi maksudnya mungkin dari tim 1 dari tim 4 untuk mengirim playernya agar bisa mengamankan zona berikutnya, justru tertake down karena ada Uniga yang menjaga di bagian compound Dewa di sana. Namun kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk dalam zona, dan kita lihat zonanya makin mendonat ke arah sentral. Open field banyak sekali di sana, tapi banyak cekungan yang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini dari tim 4 Unmas sudah melemparkan kembali lagi nade ke arah depan dan 13 menit untuk retreat terlebih dahulu dari kill yang mereka dapatkan. Jadi sayang aja kalau placementnya nggak maksimal juga. Iya, dan UG ya, gue benar dari tadi mau sudah ngeliatin mereka sudah safe di dalam, berada di tengah-tengah dari circle. So far so good. Sementara untuk tim 4 kali ini harus bergerak dengan cukup cepat juga. Meskipun mereka punya vehicle, tapi kalau mereka terlambat sedikit juga mereka akan bisa dijegal. Untuk tim-tim yang sudah menjaga bagian outer seperti tim 14, tim 3 yang sekarang yang sudah di tengah-tengah. 14-nya sih lebih ke arah mainin samping loh. Gak kelihatan loh di sini. Itu kalau lebih cepat dikit berview-nya ya. Di belakang tuh udah ada 14 yang mengintai. Iya, betul banget, dan pengintaian juga terjadi dari UDH. Kembali lagi mendapatkan korban demi korbannya. Tim 7 tertake down 1 demi 1 lagi. Misalkan 1 player sepertinya di bagian belakang, 1 playernya yang mencoba untuk maju duluan justru tertake down. Kemudian tim 14 yang tadi dibicarakan oleh Om Wawa di bagian high ground. Tiba-tiba ramai sekarang di bagian sini. UDH knockdown 1 orang dari pemain Universitas Gunadarma sepertinya ya. Iya, pakai medical supply di tempat yang mungkin tidak diduga sama sekali, masih bisa terlihat oleh lawannya juga. Dan ada usaha revive yang sedang berusaha untuk dilakukan juga. Global smoke sudah pecah tapi bakal dipukul mundur juga. Gak bakal terlalu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh UDH sekarang, kecuali mereka akan melakukan regrouping terlebih dahulu. Tapi di belakang mereka juga ada UNSGO. Sementara untuk kampus 14 dan 15 ada duel 15 yang berada di luar dari zona. Kali ini harus berjuang untuk masuk ke dalam zone. Untak Surabaya akan berjuang untuk bisa menembus pertahanan dari lawan-lawannya. Tadi kayaknya enak banget sih. Mereka nungguin, tapi kali ini zona juga sudah bergerak. Kali ini gesekan yang bakal terjadi 13-2, 16 dan juga 15-4 tim yang berada di bagian barat, yang dimana sangat menguntungkan untuk isi Surakarta. 1 bonet sudah pecah kembali dan Berry tidak akan sempat untuk menggunakan first set. Dia tumbang, dia down.
Dan berapa lagi yang di atas Isiska yang paling bahagia kali sudah betul, tapi ternyata bisa dibongkar oleh UMBY. Satu buah spray dan Soppers. Wow, udah hampir tumbang. Dikit lagi knockout. Wah, itu dan dia. knockout. Ini confirm kill berikutnya, tapi dari UMBY Roxen seperti ini menyelamatkan temannya untuk maju ke arah depan, mendapatkan satu knockdown lagi. What a play saat ini dari Roxen. Satu orang di UMBY masih berada di lower ground, akan coba maju ke arah depan karena mereka punya PR 200 meter. Bergerak pelan pasti. Bulis di sini hati-hati ketika dia bergerak ke arah depan. Udah ada dua player dari UPN Jawa Timur yang menjaga di depan mereka. Kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk ke dalam zona, namun siapakah yang akan duluan bergerak ini bisa terpick off oleh tim lainnya. Yes, dan UMBY suara sepertinya sudah terdengar oleh Gohan. Kali ini mengambil posisi jaga yang jauh lebih enak lagi. Di luar sana, lihat dari area blue zone masih ada pemain-pemain yang sedang tertinggal juga. UMBY sementara waktu masih bertahan, tapi kali ini Gohan juga ya mainin aja. Tapi mereka juga lagi bertarung bersama dengan waktu, dan Roxen dari area belakang berusaha mendapatkan flank, satu buah spray. Namun gagal, dan itulah dia playzone yang sangat jahat. Gohan dari bagian bawah terlihat sedang melakukan powering, dan Roxen mengitari smoke-nya, terlihat dan dia tumbang. One man down, masih ada Bulls Silo. Betul sekali, Bulls Silo akan menjadi last man stand dari UMBY. Hampir melakukan knockdown ke arah tim yang ada di depan dari tim UPN Jawa Timur. Predator dari ke arah depan, tapi kemudian berhasil untuk melakukan rotasi karena ada sebuah backfire yang dilakukan oleh high ground-nya. Tim dari UTG, UPNJT udah berhasil untuk masuk dalam zona berikutnya, walaupun akhirnya Gohan pun ter-takedown menjadi knockdown pertama untuk tim lainnya juga. Benar, dan kali ini dari Vegeta berusaha menyelamatkan diri. Satu buah spray datang dari darah Isiska kembali melewatkan target mereka yang bisa masuk lagi lebih dalam lagi, tapi ada satu buah spray dan vehicle explosion itu gak akan bisa kabur terlalu jauh lagi. Vegeta masih sanggup untuk survive, namun kali dia harus meneruskan perjalanan dengan hanya menggunakan kaki. Untuk skill Dharma juga sepertinya udah memulai ter-take down keseluruhannya karena vehicle explosion juga. Justru sekarang dari tim 5 yang tadi bermain cukup pelan dari bagian luar zona, tidak terlalu terburu-buru. Kita tahu di atas skill Dharma masih menyisakan satu orang di sini. INC sendirian saja mendapatkan kembali lagi confirm ke berikutnya. Dipush satu orang lagi, masih bisa untuk menahan. What a play dari seorang INC Green, menjaga bagian kanan kuda saat ini dengan front shot-nya, memberikan sebuah flick dengan weapon-nya juga. Knock out kembali lagi untuk tim lainnya. Ya, tapi bisa dibilang masih banyak tim lain yang bakal masuk ke dalam. Sudah ada dari Imbalance Gamers, dari Universitas Darwan Ali, setan satu buah Nate Screams. Dari INC Grims yang sudah terluka juga terkena sedikit saja, dan balasan Nate-nya nggak mengenai siapapun juga, dan informasi akan masuk setup 2 Nate sekali secara bersamaan. Setup 2 buah Nate dan tidak bisa kabur kembali. Betul sekali, bakso panas dari tim 9 dari tim Unda meratakan seluruh player dari Universitas Gunadarma setelah sebelumnya vehicle explosion terjadi. Zona 6 sudah kelihatan udah sangat kecil, open field, tinggal siapa yang telat masuk dalam zona ini akan jadi sulitan banget. Di bagian bibir zona selatan sudah ada tim dari nomor 3 Sanity, Atma Jaya, Yogyakarta udah menunggu di bagian sana. Unda dari tim 9 hampir knockdown, masih bisa untuk masuk. Aduh, untuk knockdown. Dari arah belakang ternyata ada tembakan demi tembakan juga yang sudah dilepaskan. Masih bertahan sejauh ini dari Batanghari Jambi. Jarak yang sangat jauh juga tadi, tapi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown. Ingat, mereka masih berada di luar zone. Mereka juga akan harus bergerak sebentar lagi karena di bagian ini untuk next zone-nya adalah bagian dari open field. Jadi mereka kalau bisa dapetin vehicle terlebih dahulu untuk bisa dibawa masuk ke dalam. Betul banget. Dan kami di Atma Jaya Yogyakarta sepertinya udah berhasil melakukan revive, dan dari tim 14 sebagaimana tadi yang Om Wawo udah bahas akan melakukan rotasi. Udah ada sebuah firing ke arah depan untuk menjaga pergerakan teman-temannya low HP bagi tim nomor 3, dan mereka berhasil touchdown untuk masuk ke dalam zona. Dua playernya sudah dikirimkan ke arah depan mendapatkan sebuah little shot yang sangat penting. Di tempat lain di arah barat daya masih ramai sekali dari tim 6 akan mulai masuk, tapi dari tim 5 yang menjaga di bagian ini dia Itera masuk ke defensive line dari tim 5, dan sudah terdengar sepertinya dari AMBT Yoboy di sini, dan ini dia Amba ya dari Universitas dari Akademi Maritim Bina Bahari. Ini dia Yoboy yang mendapatkan knockdown, dan ternyata tidak, justru dia yang ter-knockdown, tapi ada sebuah refract dilakukan. MK14 full auto sakit banget di bagian close combat, dan masih bisa untuk revive temannya. Yes, dan kali 3 kampus kita yang tersisa yang paling dalam, kali zonanya juga sudah bergerak, belum ada satu kampus pun yang masuk ke dalam zonanya. Range jarak jauh sudah dilakukan juga, sudah pantau kalau ada tim di sana, dan ini terlihat cukup strong sih untuk kampus 3 ya dari Atma Jaya.
Jakarta. Betul banget, mereka masif dengan full squadnya yang sudah 5 kill dibukukan, bahkan vehicle-nya akan dikirim ke arah depan sebagai defensive line. Misalkan Akademi Maritim Bina Bahari dan juga dari tim 14 yaitu Universitas Batanghari Jambi yang belum masuk zona. Lihat tim 3 kontrol areanya, wah udah on point banget. Satu, mereka sudah dapetin positioning, mereka ada di high ground juga, dan ini benar-benar tinggal menunggu waktu sebenarnya untuk Atma Jaya kalau mereka mau nge-close, mereka harus lebih berhati-hati juga. Mereka memang punya kuantitas 4 lawan 2, tapi mungkin ya mereka tahu banget sih jumlahnya. Ini kita tinggal 4, bisa berapa tim aja yang ada di bagian depan, dan dari kampus 5 ini udah kelihatan banget ya dari Akademi Maritim, dan sudah dihujani beberapa match tadi. Ya betul banget, dan sebagai dari Akademi Maritim akan melakukan smoke ke arah depan, tapi seberapa banyak karena zona benar-benar udah dikontrol dengan sangat baik oleh Atma Jaya Yogyakarta. Bahkan mereka sudah men-split 2 menjaga ke arah Leo Shack, 2 menjaga ke bagian kiri. Mereka udah benar-benar mengetahui di mana saja musuh-musuhnya. Nate-nya akhir connect dari Frimo, knockdown 1 orang, bahkan meratakan seluruh player dari Unbari. Sekarang misalkan dari Akademi Maritim saja, Atma Jaya Yogyakarta tidak ingin terlalu terburu-buru, flank udah dibangun ke arah kanan dan kiri. Ada sebuah step di depan sana, udah mulai terlihat di sana. Prefire akan coba dilakukan through the smoke, belum mengenai playernya, tapi ada sebuah flank dari bagian kanan. Akan knockdown, sebentar lagi zona ternyata yang mengambil player dari Akademi Maritim Bahari. Satu orang saja Rizal mencari-cari di manakah butuh point kill, dan satu ternyata tidak bisa untuk confirm yang kedua karena zona udah sakit banget. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Universitas Atma.